Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pariono dari Prodi Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah riset SDM. Di sini saya mengambil judul pengaruh gaya kepemimpinan demokratis, motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di Aryani Modisti, Bantul, Yogyakarta. Latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian, suatu perusahaan akan berkembang dengan pesat tidak lepas dari peranan sumber daya manusia yang menjadi tujuan umum sebagai MSDM untuk mampu memberikan kepuasan kerja yang maksimal kepada karyawan perusahaan sehingga kinerja karyawan maksimal. Selanjutnya, dengan memperhatikan kinerja karyawan akan memberikan dampak yang sangat baik dalam perusahaan. Karyawan dengan kinerja yang baik akan memberikan hasil secara kualitas dan kuantitas terbaiknya pula. Lalu selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa masih adanya disiplin kerja karyawan yang kurang dalam lingkungan kerja Aryani Modisti, Bantul. Untuk selanjutnya, berdasarkan data evaluasi pada bulan Januari 2022 terkait dengan kinerja karyawan Aryani Modisti, terdapat beberapa poin yang perlu menjadi perhatian, diantaranya dari sektor produksi, yaitu masih belum terpenuhi beberapa target produksi yang telah ditetapkan perusahaan. Lalu selanjutnya, permasalahan tersebut tentu akan menjadi perhatian pimpinan untuk lebih memperbaiki kinerja karyawan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat berjalan jika tidak didukung oleh motivasi karyawan yang besar untuk memenuhi target yang telah diberikan perusahaan. Lalu selanjutnya, gaya kepemimpinan juga diperlukan dalam menjamin suksesnya sebuah perusahaan. Pemimpin yang baik akan bisa menerapkan gaya kepemimpinan demokratis sehingga dapat menjalin komunikasi yang baik dengan karyawannya. Lalu slide selanjutnya, gaya kepemimpinan demokratis, motivasi dan juga disiplin kerja harus berjalan dengan seimbang sehingga kinerja karyawan akan meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul pengaruh gaya kepemimpinan demokratis, motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di Aryani Modisti, Bantul, Yogyakarta. Untuk bab selanjutnya, rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kinerja karyawan di Aryani? Apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan di Aryani Modisti? Apakah terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di Aryani Modisti? Apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan demokratis, motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di Aryani Modisti? Untuk selanjutnya, tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kinerja karyawan di Aryani Modisti. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan di Aryani Modisti. Untuk mengetahui pengaruh gaya disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di Aryani Modisti. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan demokratis, motivasi dan disiplin kerja karyawan di Aryani Modisti. Untuk slide selanjutnya, manfaat penelitian. Di sini ada beberapa manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis bagi dunia pendidikan dan bagi instansi terkait. Untuk selanjutnya, manfaat praktis. Di sini ada 3, bagi peneliti, bagi perusahaan, dan bagi pihak lain. Untuk slide selanjutnya, kinerja karyawan. Kinerja karyawan
adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan standar kerja, yaitu tingkat yang diharapkan pekerjaan tertentu untuk dapat diselesaikan atas tujuan atau target yang ingin dicapai dalam kurung Bangun 2012. Untuk slide selanjutnya, menurut Bangun dalam Sugiarto 2016, indikator kinerja karyawan adalah quantity dalam kurung jumlah pekerja, 2 quality kualitas pekerjaan, rest time ketepatan waktu, attendance kehadiran, teamwork kemampuan kerjasama. Untuk slide selanjutnya, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang berkaitan dengan kekuatan personal dan kaitan pesertaan para pengikut dalam proses pemecahan masalah dan mengambil keputusan dalam kurung Toha 2013. Untuk slide selanjutnya, di sini menurut Pasolong dalam kurung dalam garis 2021, indikator gaya kepemimpinan demokratis adalah keputusan dibuat bersama, 2 menghargai potensi setiap bawahannya, 3 mendengar kritik, saran atau pendapat dari bawahan, melakukan kerjasama dengan bawahannya. Untuk slide selanjutnya, bab 2 motivasi. Di sini motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Supardi dalam kursus Supardi dan Saiful dalam Idris 2019. Untuk slide selanjutnya, menurut McLean dalam Gemilang 2021, indikator motivasi karyawan adalah kebutuhan akan prestasi net for achievement, 2 kebutuhan akan afiliasi net for affiliation, 3 kebutuhan anak kekuasaan net for power. Untuk slide selanjutnya, disiplin kerja. Disiplin kerja adalah kesediaan seseorang menanti semua peraturan perusahaan, norma-norma sosial yang berlaku dalam kurung Hasbuan topik 2015. Selanjutnya, menurut Hasibuan dalam Nopi 2019, indikator disiplin kerja yaitu adalah 1 kehadiran tempat kerja, 2 ketaatan pada peraturan kerja, 3 ketaatan pada standar kerja, 4 tingkat kewaspadaan tinggi, 5 bekerja etis. Untuk slide selanjutnya, tinjauan pustaka kerangka pikir. Di sini kita bisa lihat gaya kepemimpinan demokratis X1, motivasi X2, disiplin kerja X3, kerja karyawannya Y. Untuk slide selanjutnya, bab 3 jenis penelitian penelitian kuantitatif dengan metode survei. Untuk slide selanjutnya, populasi seluruh karyawan area Modesti Bantu Jakarta berjumlah 25 responden. Sampel penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, maka ditetapkan sebagai sampel diambil dari semua anggota populasi yang berjumlah 95 responden. Untuk selanjutnya, metode alat pengumpulan data. Di sini saya menggunakan observasi dan angket. Untuk slide selanjutnya, peradilan penelitian independen X1, gaya kepemimpinan demokratis X1 dalam kurung X1, motivasi X2, disiplin kerja X3. Variabel independennya yaitu kinerja karyawan. Untuk slide selanjutnya, metode analisis data. Di sini uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan dilakukan dengan 3 jenis pengujian, yaitu uji normalitas, uji heteroskedasitas, uji multikoneritas, 4 analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis regresi linear berganda, uji hipotesis dilakukan dengan 3 jenis pengujian, yaitu uji statistik atau uji T, uji statik uji atau dinamakan uji E, uji diskriminasi R2. Untuk slide selanjutnya, Bapak pasal penelitian ini dan pembahasan. Uji parsial dalam kurung uji T. Untuk variabel
variabel gaya kepemimpinan demokratis X1 2,2 yaitu signifikan atau tidak signifikan. Baik, saya bacakan selanjutnya. Hasil dari output uji parsial atau uji T pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Hipotesis variabel gaya kepemimpinan demokratis dalam kurung X1 nilai signifikan dari variabel gaya kepemimpinan demokratis sebesar 0,024 kurang dari 0,05 dan T hitung 2,294 lebih dari T tabel 1,989 yaitu H0 ditolak dan HA diterima. Artinya gaya kepemimpinan demokratis secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kerja karyawan. 2. Hipotesis variabel motivasi X2 nilai signifikan dari variabel motivasi sebesar 0,325 lebih dari 0,05 dan T hitung min 0,910 kurang dari T tabel 1,989 yaitu H0 diterima dan HA ditolak. Artinya motivasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 3. Hipotesis disiplin kerja X3 nilai signifikan variabel disiplin kerja sebesar 0,00 kurang dari 0,05 dan T hitung 4,622 lebih dari T tabel 1 1989 yaitu H0 ditolak dan HA diterima. Artinya disiplin kerja secara parsial memiliki berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Untuk slide selanjutnya uji simultan variabel independen gaya kepemimpinan demokratis 1 motivasi X2 disiplin X3 berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa signifikan 0,00 kurang dari 0,05 dan nilai F hitungnya 18,937 lebih dari F tabel 270. Artinya variabel gaya kepemimpinan demokratis X1 dan variabel kinerja kerja karyawan Y. Untuk slide selanjutnya kesimpulan gaya kepemimpinan demokratis berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan di Aryani Modesti Bantul. Motivasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di Aryani Modesti Bantul. Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di Aryani Modesti Bantul. Gaya kepemimpinan demokratis motivasi secara simultan bersama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Untuk sarannya bagi perusahaan Aryani Modesti harus lebih memperhatikan gaya kepemimpinan demokratis yang ada dalam perusahaan karena variabel ini berpengaruh sangat kuat terhadap kinerja karyawan. 2. Aryani Modesti harus terus berinovasi untuk terus meningkatkan motivasi karyawannya. 3. Aryani Modesti harus lebih meningkatkan disiplin kerja terhadap kerja karyawannya. Bagi penelitian ini selanjutnya hendaknya instrumen penelitian lebih diperdalam dan dikembangkan lagi karena pada dasarnya masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya satu perusahaan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak jumlah sampel yang akan digunakan sehingga mendekati gambaran hasil lebih mendekati kondisi yang sebenarnya. 3. Kontribusi gaya kepemimpinan demokratis, motivasi dan disiplin kerja untuk menjelaskan kinerja karyawan dalam penelitian ini masih cukup rendah sehingga penelitian selanjutnya hendaknya dapat melakukan analisis variabel lainnya yang memberikan kontribusi lebih terhadap kinerja karyawan. Saya akhiri presentasi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.